Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Video yang ke-77. Saat ini kita akan membahas tentang penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara. Pasal 240. Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana paling banyak kategori 2. Jadi yang kategori 2 ini nilainya adalah paling banyak 10 juta rupiah. Terkait dengan kata menghina, itu ya sudah sering saya sampaikan di video-video di depan, merupakan perbuatan yang merendahkan atau merusak kehormatan atau citra pemerintah atau lembaga negara, termasuk juga menista atau memfitnah. Jadi berbeda dengan penyampaian kritik ya. Karena kalau kritik itu kan juga merupakan hak, atau mungkin memang kita harus wajib memberikan saran masukan itu ya, yang membangun sebagai salah satu perwujudan kebebasan kita untuk memberikan pendapat. Namun demikian pendapat ini adalah pendapat yang bagus, pendapat yang membangun gitu kan. Bukan pendapat yang menjatuhkan martabat dan kehormatan, apalagi melakukan fitnah terhadap lembaga negara. Saya pikir ini tidak mencerminkan kebudayaan yang selama ini oleh negara atau bangsa Indonesia miliki. Jadi kalau menghina itu pasti memiliki tujuan menjatuhkan. Namun kalau mengkritik itu tujuannya mengangkat. Menyampaikan saran pendapat tujuannya pasti mengangkat agar tidak buruk gitu. Jadi berbeda. Kadang ada yang menyampaikan sebetulnya menghina itu kan sebetulnya kritik sebagai bentuk dari demokrasi. Mohon maaf kalau ada yang seperti itu saya tidak setuju. Karena menghina ya beda dengan kritik, berbeda dengan saran masukan. Karena tujuannya jelas berbeda. Kalau menghina itu jelas menjatuhkan martabat, menjatuhkan citra, menjatuhkan kehormatan. Namun kalau mengkritik, menyampaikan saran masukan, memberikan kritik, pasti itu mengangkat, membangun, jelas berbeda. Kalau supaya kelihatan baik aja kan, itu banyak sebetulnya menghina. Kalau menurut saya itu menghina, hanya dibungkus, itu kan kritik. Ya itu tadi, memanfaatkan enaknya kehidupan berdemokrasi. Jadi mengambil celah-celahnya. Dan saya pikir itu tidak tepat dan kita tidak perlu melakukan itu. Karena saluran-saluran kita untuk saya pikir pasti akan ada ya kekurangan-kekurangan itu ya. Kekurangan-kekurangan yang tidak disengaja. Jangan kemudian dikaitkan itu, wah itu kalau misalnya ada pejabat yang korupsi dan sebagainya, itu memang kesalahan pribadinya, kan seperti itu. Memang harus dilakukan penegakan hukum juga, namun kan bukan berarti dalam artian bersifat kelembagaan, itu tidak bisa seperti itu. Nah, jadi untuk ini saya sampaikan lagi bahwa menurut saya menghina itu memang berbeda dengan mengkritik. Menghina itu menjatuhkan, kalau memberikan kritik itu bertujuan membangun. Bahwa sebagai negara demokrasi itu adalah sudah memiliki unsur-unsur pengawasan itu. Lembaga-lembaga pengawas terhadap pemerintah dan lembaga negara itu ada. Dan termasuk masyarakat warga negara Kesatuan Republik Indonesia juga memiliki hak-hak untuk menyampaikan pengawasan. Namun yang paling bagus adalah pengawasan yang paling objektif, jangan sampai subjektif, by data, dengan data, jangan hanya menyampaikan. Kemudian, kalau menyampaikan penghinaan biasanya tidak memiliki solusi. Tapi kalau menyampaikan kritik berarti biasanya disertai dengan solusi.
Jadi percuma ngomong banyak lebar dan sebagainya, pura-pura cerdas tapi sebetulnya tidak memiliki solusi. Itu beda. Kalau memberikan kritik harus memberikan solusi. Solusi pun itu juga harus solusi yang masuk akal. Masuk akal dan dapat dilaksanakan oleh ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan supaya dianggap cerdas itu ya, padahal pura-pura cerdas, memberikan kritik kemudian solusi kan. Misalnya begini, lagi langka musim ikan ini kan, kemudian ada kebutuhan meningkat maka terjadilah peningkatan harga ikan gitu kan. Kemudian begini, ini nelayan-nelayan di laut kita kesulitan menangkap ikan, terus kemudian turun, wah iya kita harus memberikan kritik. Bagaimana kritiknya? Kita harus segera mendapatkan ikan yang banyak dengan metode-metode yang terbaru. Solusinya apa? Ya ini menguras laut. Itu kan tidak masuk di akal. Bagaimana kita bisa menguras laut? Ini sebagai contoh gitu. Maksud saya memang contohnya ekstrim menguras laut. Maksud saya sebetulnya kalau memberikan kritik juga memberikan solusi, dan solusi itu solusi yang masuk akal kan, seperti itu. Masuk akal secara umum. Jangan masuk akal menurut diri pribadi, itu saya pikir juga tidak tepat kan gitu. Bahwa pemerintah itu kalau dalam KUHP ini adalah Presiden Republik Indonesia, yang memang Presiden memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri-Menteri sebagaimana mengikuti Konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya terkait dengan lembaga negara, ini oleh KUHP baru diterangkan limitatif, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Selebihnya itu andaikan ada lembaga negara, ya bisa saja, namun itu bukan lembaga negara yang dimaksud oleh KUHP baru pada pasal 240. Selanjutnya rekan-rekan penonton SHMH, pasal ayat 2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Kalau terjadi penghinaan, ini kan memfitnah, kemudian apalagi dengan lisan yang dilakukan di muka umum akhirnya berakibat adanya kerusuhan, hal ini dipidana lebih berat, yaitu 3 tahun atau dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 4. Kalau kategori 4 ini nilainya adalah paling banyak 200 juta rupiah. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina. Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau lembaga negara. Nah, ini juga masuk dalam delik aduan. Namun kalau menurut saya, pimpinan pemerintah atau pimpinan negara akan kemungkinannya kecil andaikan membuat aduan. Karena tanggung jawab dan tugas kewajiban pimpinan-pimpinan lembaga negara, pimpinan pemerintah dan lembaga negara yang lain sangat banyak. Bisa jadi malah justru itu mengganggu. Maka mungkin walaupun itu terjadi ke depan, karena undang-undang ini kan berlaku di 2026, terjadi mungkin akan sangat jarang terjadi aduan dari pimpinan pemerintah atau lembaga negara. Namun demikian, saya tegaskan kembali, jangan sampai kemudian karena ini delik aduan dan kita semua tahu bahwa kemungkinannya kecil untuk pimpinan pemerintah atau pimpinan lembaga negara melakukan aduan, karena kesibukan mereka kemudian dijadikan kesempatan, atau bahasanya adalah kesempatan dalam kesempitan. Wah, ini kan nggak mungkin, waduh sibuk itu, kegiatannya banyak sekali, sehingga nggak masalah.
Walaupun kita melakukan itu nanti nggak bisa dituntut, itu delik aduan. Nggak mungkin itu mengadukan. Kita mari rame, saya pikir tidak. Itu bukan merupakan akhlak atau tindakan perbuatan yang bagus, dan saya pikir tidak mencerminkan. Saya pikir paling tepat dan paling bagus, mari kita dalam keadaan apapun tetap mengedepankan norma ya, mengedepankan norma etika, norma ya adat kebiasaan masyarakat yang baik, norma-norma agama kita gunakan, sehingga dalam menyampaikan kepada pimpinan kita tidak sampai menimbulkan keterhinaan. Saya pikir itu yang paling tepat. Jalur-jalurnya menurut saya tersedia. Andaikan ada kemacetan, mohon maaf, ini ada pejabat yang kira-kira susah atau dan sebagainya, saya pikir lembaga pengawasnya itu banyak gitu. Mulai dari pengawas-pengawas pemerintah, ada inspektorat, ada BPKP, ada BPK, ada komisi-komisi etik gitu kan, kemudian ada ombudsman itu kan pengawas, sampaikan saja. Kalau yang terkait dengan tindakan-tindakan ada Komnas HAM juga itu kan, silahkan itu disampaikan. Saya yakin akan ditindaklanjuti. Namun kalau kita mengedepankan dengan lisan kemudian menghina ke sana kemari, saya pikir itu justru terbalik. Itu akan mencerminkan betapa kita itu termasuk yang bodoh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mari kita memahami tata cara kehidupan bangsa kita yang sejak dulu dikenal dengan budaya yang adiluhung, sopan santun, ramah, tidak memiliki kebiasaan menjatuhkan orang lain, dan kita pupuk untuk itu. Dan semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dalam video ini. Apabila ada salah, mohon dimaafkan, berikan saya masukan yang membangun melalui kolom komentar. Apabila yang belum subscribe, silahkan dukung channel SHMK dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, karena ke depan masih banyak lagi video yang akan diunggah oleh Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.